Halo Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam kondisi sehat-sehat ya. Perkenalkan, saya Dr. Ivan. Saat ini saya hadir untuk membahas mengenai tumbuh kembang anak. Topik yang akan dibahas kali ini adalah mengenai deteksi dini anak dengan gangguan spektrum autis atau disingkat GSA, yang bisa dilakukan secara mandiri di rumah. Deteksi dini ini bisa dilakukan untuk anak rentang usia 18 sampai 36 bulan. Indikator yang ingin kita bahas kali ini berkaitan dengan permasalahan gangguan sensori yang kerap memengaruhi perkembangan anak dengan gangguan spektrum autis. Indikatornya adalah apakah anak senang diayun, melambung di lutut, dan sebagainya. Indikator ini berkaitan dengan gangguan modulasi sensori, di mana anak mengalami kesulitan untuk memproses stimulasi atau input sensori sehingga mengeluarkan respon yang tidak sesuai. Gangguan modulasi sensori ini dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, sensory over responsivity, yaitu respon sistem saraf yang berlebih terhadap suatu stimulus. Biasanya anak akan memunculkan respon yang tidak wajar walaupun dengan stimulus yang sangat ringan, atau bisa ditoleransi oleh anak pada umumnya. Jika dikaitkan dengan indikator yang kita bahas, anak bisa memunculkan reaksi seperti menangis, teriak, marah, takut, dan sulit menenangkan dirinya sendiri. Sebagai respon intoleran terhadap gerakan seperti diayun, dilambungkan di lutut, dan sebagainya. Kedua, sensory under responsivity adalah kurangnya respon atau abai dengan stimulus yang ada karena toleransi yang sangat tinggi terhadap stimulus. Pada indikator ini, jika anak diayun, biasanya anak tidak merespon, tidak terlihat senang, tapi tidak terlihat takut juga. Selain itu, anak terlihat tidak tertarik atau butuh stimulus yang lebih kuat untuk bisa memunculkan respon. Ketiga, sensory seeking, yaitu kecenderungan untuk mencari aktivitas yang menimbulkan sensasi yang lebih intens terhadap tubuh. Pada indikator ini, anak akan terlihat senang berlebih jika diayun. Anak bisa saja minta diayun yang lebih tinggi, lebih kencang, dan bisa betah diayun dalam durasi waktu yang sangat lama. Hal ini terjadi pada anak sensory seeking karena mereka membutuhkan lebih banyak input sensori seperti gerakan yang membutuhkan banyak tenaga supaya bisa cukup untuk meregister stimulus ke sistem saraf. Bapak Ibu bisa lakukan tes di rumah dengan coba mengayunkan anak atau melambungkan anak di lutut. Kemudian lihat reaksinya. Anak yang tidak memiliki gangguan modulasi sensori biasanya akan menimbulkan reaksi yang sesuai. Misalnya, anak bisa terlihat senang atau takut yang wajar dan tidak berlebihan. Namun, jika anak memunculkan respon yang tidak wajar atau malah tidak merespon seperti yang sudah dibahas sebelumnya, dan Bapak Ibu memiliki kecurigaan-kecurigaan tertentu, maka ada baiknya untuk segera berkonsultasi dengan ahli profesional seperti dokter atau psikolog terkait, supaya segera mendapatkan penanganan yang tepat. Sekian untuk indikator hari ini. Kita bertemu lagi pada indikator deteksi anak dengan gangguan spektrum autis yang berikutnya. Sampai jumpa.